Oke, kita sudah menyelesaikan materi persamaan logaritma, ya. Ada beberapa bentuk persamaan logaritma dan penyelesaiannya serta soal-soalnya kita sudah bahas di konten sebelumnya, ya. Nah, pada pertemuan ini kita lanjutkan ya dengan materi pertidaksamaan logaritma. Ya, ini mirip dengan materi eksponen sebelumnya ya. Ada persamaan eksponen, kemudian ada pertidaksamaan eksponen. Sama seperti logaritma, ada materi persamaan logaritma dengan bentuk-bentuknya, kemudian ada pertidaksamaan logaritma, ya. Baik, sekarang kita lihat bentuk pertidaksamaan logaritmanya, ya. Nah, misalnya kita punya a log fx, ya. Kemudian ini ada tanda pertidaksamaan, ya. A log gx. Nah, di sini kita perhatikan basisnya sama, ya. Nah, a log fx, kemudian tanda pertidaksamaannya a log gx. Baik. Nah, di sini tanda pertidaksamaan ini hanya contoh saja ya. Ya, hanya contoh saja. Di sini bisa lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, pokoknya bebas-bebas saja. Ya, jadi ini hanya sebagai sampel saja. Ya, ini di sini kita memilih contoh tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Ya, tapi ini hanya contoh saja. Baik. Bagaimana nih menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ini? Nah, begini. Kalau basisnya A-nya itu lebih dari satu, nah ini agak mirip kan dengan persamaan eksponen di materi sebelumnya ya. Nah, kalau basisnya A itu ya lebih dari satu, ya, maka berlaku fx kemudian tanda pertidaksamaannya mengikuti tanda pertidaksamaan di sini. Sama nih, ya. Jadi kalau di sini lebih dari, maka di bawah juga lebih dari. Kalau di atas kurang dari, maka di bawah juga kurang dari. Jadi mengikut, ya. Jadi tanda pertidaksamaannya mengikut dengan bentuk di atas itu. Kalau A-nya lebih dari satu. Jadi kalau A-nya lebih dari satu, tanda pertidaksamaannya mengikut nih. Mengikut. Oke? Mengikut di bentuknya atau di soalnya. Nah, bagaimana kalau ya A-nya kurang dari satu? Nah, ini bentuk jenis keduanya nih. Kalau A-nya ya, jika A-nya kurang dari satu dan lebih dari nol, artinya 0, ya. 0, bisa 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya ya. Artinya dia 0, maka tanda pertidaksamaannya itu berlawanan dengan tanda pertidaksamaan di soal. Ya. Jadi fx kurang dari atau sama dengan gx karena di atas itu lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau di atas kurang dari, maka di sini lebih dari. Jadi melawan. Berlawanan tandanya. Jadi ingat berlawanan tandanya. Kalau basisnya 0, tanda pertidaksamaannya berlawanan ya dengan di soalnya. Oke, itu ya. Nah, jangan lupa ada syarat logaritma bahwa fx dan gx-nya itu harus lebih dari 0. Itu syarat logaritma. Ya, supaya bisa logaritmanya maka fx-nya dan gx-nya harus lebih dari 0. Oke. Nah, ini semua syarat ini kita akan terapkan sebentar supaya kita cari nilai x yang fix. Oke. Baik, sekarang kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Baik, kita lihat dulu bagian A. Pertama yang kita cek basisnya ternyata udah sama, ya. Oke, kalau sudah sama, langsung saja ya. Kita tuliskan x kuadrat kurang 7x. Nah, ini basisnya kan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan di sini mengikut soalnya. Karena lebih dari 1 ya, mengikut yang ini.
Oke, tadi ya bentuk di atas tadi. Baik, ini kita teruskan jadi seperti persamaan kuadrat kurang 18 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Ini bisa nggak langsung difaktor ini? Sepertinya bisa ya. Ini X ya. Bagaimana? Gini ya. 9 dengan 2 ya. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Nah, di sini kita sudah dapat titik-titiknya. Jadi X-nya 9 dan negatif 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya untuk memastikan solusinya atau nilai X-nya yang mana ya. Nah, kita tentukan dulu titik-titiknya. Jadi ada 9 dan negatif 2 ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, gitu. Baik. Nah, kita butuh X yang apabila disubstitusi ke sini, nilainya itu kurang dari atau sama dengan 0. Maksudnya dia harus negatif atau 0 ya. Harus negatif atau 0. Mengikuti tanda ini ya. Baik. Ya, kita cek. Kita ambil dulu yang di tengah-tengah ini. Ya. Kita ambil 0 deh. 0 ya, di tengah-tengah kan ada 0 ya. Kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke pemfaktoran di atas itu. Kalau 0, maka di sini negatif 9, dan negatif kali positif negatif. Oh, jadi di sini nilai-nilai X di sini itu menghasilkan, kalau kita substitusi ke pemfaktoran di atas itu menghasilkan yang negatif. Maka di sini menghasilkan yang positif, di sini menghasilkan yang positif. Kita butuh apa? Kita butuh yang negatif ya. Berarti kita butuh yang wilayah di tengah-tengah ini ya, yang wilayah di sini. Berarti ya yang gini, negatif 2 kurang dari atau sama dengan X sama dengan 9. Nah, gitu kan? Kita butuh yang di tengah-tengah ini. Baik, ini kita dapatkan nilai X baru dari bentuk pertidaksamaannya ini. Sekarang kita ke syarat berikutnya. Tadi ada syarat logaritma. Syarat logaritma ini lebih dari 0 tentu saja, dan ini juga harus lebih dari 0. Kita cek yang ini saja kan, karena ini dalam bentuk fungsi. Syarat logaritma tadi adalah X kuadrat kurang 7X itu harus lebih dari 0. Nah, ini kita faktorkan gitu ya. X kurang 7 lebih dari 0. Nah, maka kita dapat titiknya di sini 0 dan 7 ya. Oke, kita gambar lagi garis bilangannya supaya kita pastikan. Jadi ada 0 dan 7 ya. Jadi ada X-nya 0 dan 7. Oke. Nah, maunya apa? Maunya ini harus hasilnya positif ya. Oke, kita cek mana yang hasilnya positif ya. Nilai X mana yang menghasilkan positif. Oke, kita cek yang di tengah dulu deh. Kita ambil 1. 1 kan ada di tengah ya. X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka ini positif kali negatif. Hasilnya negatif. Jadi di sini negatif, di sini hasilnya positif, di sini hasilnya positif. Oke, kita butuh yang positif. Berarti kita butuh yang ini ya, yang di sini dan di sini ya. Maka kita dia bagaimana? X ini harus kurang dari. Kok tidak sama dengannya ya? Ikut tandanya ini. Kalau ini tadi ada atau sama dengannya, makanya yang ini ya ada atau sama dengannya. Yang ini kan nggak ada. Ini yang kita kan butuh yang positif ya. Berarti yang ini dan yang ini. Nah, gitu kan? Oke, sekarang bagaimana nih kita mau menggabungkan ini? Menggabungkan nilai X dari syarat logaritma ke sini ya. Nah, karena ini saling membatasi satu sama lain.
Nah, di sini kita perhatikan yang negatif 2 dulu deh. Ini X-nya ini yang di sini ya. Ini X-nya dia lebih dari negatif 2. Lebih dari atau sama dengan negatif 2 kan? Ya, berarti dia bisa negatif 1, 0 dan seterusnya. Tapi di sini dipertegas bahwa X-nya itu kurang dari 0. Ya, maka ya kita gabungkan itu menjadi negatif 2 X 0. Nah, ini kan? Oke, jadi negatif 2 lebih dari atau sama dengan X, tapi negatif 2 kurang dari atau sama dengan X, tapi X-nya itu kurang dari 0. Nah, gitu ya. Kurang dari 0. Jadi ya bisa negatif 2, ya. Kemudian negatif 1 bisa, tapi tidak boleh 0. Oke. Baik, sekarang yang berikutnya ini. Dia di sini X-nya kurang dari atau sama dengan 7, tapi harus lebih dari kurang dari atau sama dengan 9, tapi harus lebih dari 7. Ya, harus lebih dari 7. Oke, maka gimana nih kita mau tuliskan ya? Dia X-nya kurang dari atau sama dengan 9, ya, tapi harus lebih dari 7, ya. Maka begini ya, 7 lebih dari X, tapi X-nya itu harus kurang dari atau sama dengan 9. Iya, gitu ya. Nah, inilah nilai X-nya, rentang-rentangnya ya. Oke. Nah, ini sebetulnya bisa juga kedua garis bilangan ini digabung, nanti di garis masing-masing terus dilihat perpotongannya di mana ya, dia melingkupi area mana. Nah, itu bisa juga makin memperjelas juga area-area kedua area ini ya. Oke. Oke, berikutnya kita lihat soal bagian B. Nah, ini tuliskan di sini aja nih. B ya. Setengah log X kuadrat kurang 7X lebih dari 0. Nah, 0-nya ini langsung saya modifikasi jadi setengah log setengah pangkat 0. Gitu kan? Setengah log setengah pangkat 0. Oke. Baik, ini basisnya sudah sama. Ya. Langsung saja ya, langsung saja di sini menjadi X kuadrat ya. Ini udah bisa turun itu. Nah, X kuadrat kurang 7X. Nah, awas. Basisnya setengah. Setengah itu ya 0, ya. Lebih dari 0 kurang dari 1. Maka tanda pertidaksamaannya berbalik ya dengan soalnya. Jadi kalau sana lebih dari, maka di sini jadi kurang dari. Kurang dari setengah pangkat 0 atau sama dengan 1 ya. Setengah pangkat 0 itu kan 1 ya. Jadi sini X kuadrat kurang 7X kurang dari 1. Nah, X kuadrat kurang 7X kurang 1 kurang dari 0. Oke. Waduh, ini kayak nggak bisa difaktorin biasa nih. Kita pakai rumus aja ya. Rumus ABC aja. Kalau pakai rumus ABC ya kita misalkan dulu A-nya ini 1, B-nya negatif 7, C-nya negatif 1. Nah, baru deh kita pakai rumus ABC. Ya. Bagaimana rumusnya? Masih ingat ya? X sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan ya. B kuadrat kurang 4AC. Waduh. B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sama dengan negatif B, negatif itu jadi positif 7 plus minus akar negatif 7 kuadrat 49 positif ya. Nah, ini C-nya kan negatif jadi tambah di sini ya. Tambah 4 kali 1 kali 1.
jadi 4. Nah, per 2. Oke, ya. Kita lanjutkan di sini, maka X sama dengan, ya, X sama dengan negatif 7 plus minus, ya, akar berapa? 53 per 2. Oke. Nah, jadi kita dapatkan di sini nilai eh, X-nya, ya, 7 per 2 tambah akar 53 per 2 atau X-nya 7 per 2 kurang akar 53 per 2. Awas, ini pertidaksamaan ya. Ini kita hanya mau menentukan titiknya saja nih. Titiknya saja ya. Kita hanya mau menentukan titiknya saja ya. Oke. Nah, maka kalau seperti itu kita kembalikan. Ini kita udah dapat ya nilai titiknya ya, langsung kita tulis kembali nih pertidaksamaannya sana. Oke, tulis di samping aja deh. Jadi X kuadrat kurang 7X kurang 1 kurang dari 0. Nah, ini menjadi X ya kan? Ya. X ya tambah, sorry, X kurang ya. X kurang ya 7 per 2 ya kan? 7 per 2 kurang akar 53 per 2 gitu ya. Nah, terus X ya kurang 7 per 2 tambah ya akar 53 per 2. Nah, kurang dari 0. Nah, begitu pemfaktorannya ya. Oke. Nah, berikutnya kita langsung buat garis bilangan. Tapi kalau adik-adik masih bingung dengan akarnya ini, angkanya kurang jelas, oke, kita coba pakai nilai pendekatan ya. Oke, kita pakai nilai pendekatan. X kurang 7 per 2 kurang akar 53 itu berapa berapa koma ya? Kalau 7 kali 7 49. 8 kali 8 64 lewat ya. Berarti 7 koma ini ya. 7 koma sekian sekian. Nah, gitu aja per 2. Oke. X kurang 7 per 2 tambah 7 koma sekian sekian per 2 kurang dari 0. Maka ini X ya kurang 14 koma sekian sekian per 2. Oke. X ya. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Berarti kurang 0, sekian sekian ya. 0, sekian sekian per 2. Gitu ya. Kurang dari 0. Oke. Kan negatif 7 tambah 7, sekian sekian ya. Itu 0, sekian sekian. Oke. Baik. Nah, begini mungkin sudah bisa kita bikin garis bilangannya ya. Oke, kita bikin garis bilangannya. Gak usah panjang-panjang ya. Kita punya titik ya. Positif semua ya. Sebentar. Ini positif harusnya ya. Ya kan? Positif 0, negatif 7 tambah 7,0 sekian sekian. Di sini jadi X tambah 0, sekian sekian. Oke. Baik, sekarang kita coba bikin garis bilangannya. Jadi kita ambil titik yang 14, sekian sekian bagi 2 dan titik ya 0, sekian sekian bagi 2 ya 0, sekian sekian bagi 2 gitu ya. Ini negatif ya kan, negatif 0, sekian sekian bagi 2. Baik ya, kita butuh yang negatif hasilnya ya.
Gampangnya kita ambil 0 aja. Kita ambil 0. X-nya kita ambil 0, kan ada di tengah-tengah ini ya. 0 itu ada di tengah-tengah ini. Kita ambil X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 ya, maka ya negatif kali positif hasilnya negatif. Oke, jadi di sini semua area negatif, di sini positif, sini positif. Berarti kita butuh apa? Kita butuh yang negatif ya. Kalau kita butuh yang negatif, berarti yang di tengah dong. Berarti gini dong solusinya. Negatif 0, sekian sekian per 2 kurang dari X kurang dari 14, sekian sekian ya per 2. Gitu kan? Karena kita butuh yang negatif, yang di tengah ini. Baik, kita udah dapat satu nih. Sekarang kita ke syarat logaritma. Syarat logaritma itu ya ini udah fix ya. Kesini sekarang. Ini harus lebih dari 0. Oke. Sekarang kita lihat syarat logaritma berikutnya. X kuadrat kurang 7x itu harus lebih dari 0. X kuadrat kurang 7x itu harus lebih dari 0. Loh, ini sama dengan tadi nih, sama dengan di atas ya. X kuadrat kurang 7x itu sama dengan 0. Sama kan? X kuadrat kurang 7x sama dengan 0. Nah, kita langsung contek aja ya hasilnya. Tadi hasil dari syarat logaritma itu ini. X kurang dari 0, X kurang dari 0, X lebih dari 7. Oke. X kurang dari 0, X kurang dari 0. Ya, dari sini kita dapatkan ya. Dari sini kita dapatkan X kurang dari 0, X lebih dari 7. Nah, oke, berarti tinggal kita menggabungkan ya kedua solusi ini. Ini dan yang ini ya. Oke. Nah, kita lihat dulu ini. Ini X-nya lebih besar dari ini, tapi kurang dari 0. Nah, oke, kita bisa tuliskan negatif 0, sekian sekian per 2 itu harus lebih kurang dari X, tapi X-nya itu harus kurang dari 0. Oke, solusi pertama dapat ya. Oke, kita masukkan kembali angka di atasnya tadi ya. Masukkan kembali angka di atasnya tadi. 0, sekian sekian tadi dari mana tadi ya? Oh, ini dia ya, dari sini. Oke. Yang ini ya, yang negatif 0, sekian sekian per 2 ya. Jadi 7 per 2 kurang akar 53 per 2, 0, sekian sekiannya ya. Ini negatif 0, sekian sekian per 2 ya, kurang dari X kurang dari 0. Oke, yang pertama selesai ya. Berikutnya, nah ini ya, X-nya ini dia lebih dari 7 tapi kurang dari 14, sekian sekian bagi 2 ini ya. Jadi ya yang ini ya, dengan yang ini kan. Maka ya kita tuliskan lagi ya. Jadi ya, bagaimana? 7 itu lebih dari kurang dari X, tapi X itu harus kurang dari 14, sekian sekian per 2 gitu ya. Oke, atau kita tuliskan angka aslinya 7 kurang dari X kurang dari, nah itu kan yang ini ya, yang ini. Nah, yang 14, sekian sekian bagi 2 ya. 7 per 2 ya, 7 per 2 tambah akar 53 per 2. Nah, akhirnya selesai soal ini. Inilah solusinya.
Ini saya lingkari. Ini. Nah, itu dia. Oh iya, di sini harusnya pakai atau ya. Ini atau karena ini kan serba eh, tidak pasti ya. Jadi ini atau ya. Dari sini tadi. Ini atau. Jadi ini atau ini. Nah, gitu. Itu atau yang di bawahnya. Oke. Begitupun ini. Yang di atas ini. Yang ini. Jadi solusinya yang ini atau yang ini. Nah, gitu. Oke.